Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, adik-adik, kita akan membahas materi triple Pitagoras. Triple Pitagoras adalah kelompok tiga bilangan yang memenuhi kuadrat terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Nah, berikut adalah rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya 12, 16, dan 20. Nah, kita tulis tiga bilangan tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuktikan apakah ketiga bilangan ini merupakan triple Pitagoras atau bukan. Nah, kita tentukan dulu nilai C-nya. Nilai C itu adalah sisi terpanjang. Berarti kita ambil angka terbesar sebagai nilai C. Nah, sisanya sebagai nilai A dan B. Nah, kita masukkan ke dalam rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan nilai C-nya, yaitu 20. 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, 20 kuadrat hasilnya 400 sama dengan 12 kuadrat hasilnya 144 ditambah 16 kuadrat hasilnya 256. Nah, ini 400 sama dengan, nah ini jumlah dari 144 ditambah 256 yaitu 400. Nah, karena ruas kiri dan kanan hasilnya sama, maka ketiga bilangan 12, 16, dan 20 bisa dikatakan merupakan triple Pitagoras. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada segitiga DEF dengan panjang sisi-sisinya yaitu 6, 7, dan 8. Nah, kita ambil nilai 8 sebagai nilai C karena sisi terpanjang. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nilai C-nya yaitu 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu hasilnya 64. 6 kuadrat hasilnya 36 ditambah 7 kuadrat hasilnya 49. Nah, 36 ditambah 49 itu kan jumlahnya 85. Nah, berarti 64 itu tidak sama dengan 85. Nah, karena hasilnya tidak sama dengan, maka bilangan dari 6, 7, dan 8 bukan merupakan triple Pitagoras. Dan yang harus kita tahu juga, jika triple Pitagoras, maka disebut segitiga siku-siku. Dan jika bukan triple Pitagoras, maka bukan segitiga siku-siku. Nah, berarti segitiga DEF ini karena bukan triple Pitagoras, berarti bukan segitiga siku-siku. Nah, berikut beberapa tipe triple Pitagoras. Tipe yang pertama, jika A3, B4 maka C-nya 5. Dan ini di bawah adalah kelipatannya, yaitu 6, 8, 10, kemudian 9, 12, dan 15, 12, 16, dan 20, dan seterusnya. Kemudian tipe yang kedua, jika A5, B12, maka nilai C sama dengan 13. Nah, di bawah ini adalah kelipatannya yaitu 10, 24, maka C-nya 26, kemudian 15, 36, dan 39. Tipe ketiga, jika A7, B24, maka nilai C dari segitiga siku-siku adalah 25. Nah, yang terakhir adalah tipe keempat. Jika A8, B15, maka sisi C sama dengan 17. Nah, dan seterusnya berikut kelipatannya. Penggunaan teorema Pitagoras dalam menentukan jenis segitiga. Nah, berikut adalah segitiga siku-siku. Berlaku rumus jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat,
maka merupakan segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka merupakan segitiga tumpul. Dari yang terakhir, jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka merupakan segitiga lancip. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Tentukan jenis segitiga berikut. Nah, ini segitiga yang pertama, segitiga ABC. Soal yang sama dengan yang tadi, panjang AB-nya 20, BC-nya 12, AC-nya 16. Kita gunakan rumus yang sama. C-nya yaitu 20, sisi terpanjang 20 kuadrat. Karena ini kita belum tahu tandanya apa, jadi kita beri titik-titik. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, 400 titik-titik 144 ditambah 256. Nah, hasilnya ruas kiri dan kanan sama dengan 400 sama dengan 144 ditambah 256 itu 400. Nah, karena ruas kiri dan kanan yang sama, maka segitiga tersebut dikatakan segitiga siku-siku. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang kedua. Di segitiga DEF. Nah, berarti nilai C-nya adalah sisi terpanjang atau angka terbesar yaitu 8. 8 kuadrat, titik-titik, 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 64, titik-titik, 36 ditambah 49. Nah, ini jumlahnya kan 85 tadi. Nah, berarti 64 itu lebih kecil atau lebih besar dari 85? Nah, ternyata 64 itu lebih kecil dari 85. Nah, karena lebih kecil maka disebut segitiga lancip. Sekarang kita perhatikan segitiga yang ketiga yaitu segitiga MNO. Nah, berarti sisi terpanjangnya adalah MO yaitu panjangnya 6. C-nya 6 kuadrat. Berarti nilai A dan B-nya adalah 4 dan 2. Nah, 6 kuadrat itu sama dengan 36. 4 kuadrat itu 16 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, 16 ditambah 4 itu kan 20. Nah, berarti 36 itu lebih besar dari 20. Maka segitiga MNO disebut segitiga tumpul. Nah, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, and share ke teman kalian jika berguna. Dan jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.